Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ba'dhim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mana di bulan Ramadan Rasulullah SAW pernah bersabda terkait salat subuh berjamaah, man shalla subha fi jama'atin wa shalla isya fi jama'atin kana lahu nasibun min lailatul qadar. Kata Rasulullah SAW, orang yang menjaga dua salat secara berjamaah di bulan Ramadan, salat isya dan salat subuhnya berjamaah, maka apabila malam itu adalah malam Lailatul Qadar, Allah akan memberikan bagian kepada orang yang menjaga sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam satu riwayat dalam kitab Al-Fawaid itu dikatakan Rasulullah SAW ditampakkan oleh Allah penampakan seorang daripada umat terdahulu yang dia itu selama 1000 bulan siang hari senantiasa berjihad di jalan Allah dan malam hari senantiasa beribadah di dalam sholatnya, munajatnya kepada Allah. Orang ini melakukan itu selama 1000 bulan karena memang umat terdahulu umurnya itu panjang, bisa 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Maka Rasulullah SAW mulai memandang kepada umatnya Nabi, umurnya kisaran 60, 70, 80 atau 90 atau 100, jarang-jarang sampai 90 sampai 100. La ilaha illallah. Maka Rasul dengan sifat belas kasih beliau kepada umatnya, beliau merasa kasihan. Kenapa umatku tidak ditakdirkan untuk punya amal ibadah seperti umat terdahulu? Kenapa umatku tidak punya kesempatan lebih besar sebagaimana umat-umat yang terdahulu? Umurnya pendek, badannya kecil, tenaganya juga tidak terlalu besar seperti umat terdahulu. Maka Rasulullah SAW merasa bersedih dan Allah Subhanahu Wa Taala memandang kesedihan itu. Demi melipur lara Nabi Muhammad SAW, Allah persembahkan satu hadiah untuk umat Nabi yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Yang apabila seorang hamba beribadah pada malam tersebut, maka Allah nilai ibadahnya seperti ibadah selama 1000 tahun, bahkan lebih baik daripada 1000 tahun. Hadirin, 1000 tahun itu 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Bayangkan, apabila seseorang 3 kali saja di dalam hidupnya yang 60 tahun itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya dia dinilai seperti ibadah 83 tahun dikali 3. La ilaha illallah, dia bisa menandingi ibadah daripada umat-umat terdahulu. Namun memang hikmah dari Allah, Lailatul Qadar itu disembunyikan di antara malam-malam Ramadan. Kata Habib Allah, wa arahu mutanakkilah. Yang saya pandang, yang saya lihat, yang saya perhatikan, malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Terkadang dia ada di pertama-tama bulan Ramadan, terkadang ada di pertengahan, dan seringkali dia ada di 10 malam terakhir. Lebih sering lagi dia ada di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apa hikmahnya? Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar tersebut, tidak diinfokan waktu tepatnya agar kita menghidupkan setiap malam-malam Ramadan. Saya jamin 6000%. Kalau Allah kasih pengumuman, wahai umat Islam, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 25, la ilaha illallah, saya jamin orang terawih ini cuma malam 25. Malam 21 sampai 24, ngapain terawih? Malam 26 sampai akhir Ramadan, ngapain terawih? Orang hanya akan menghidupkan malam 25 saja. Sehingga Allah sembunyikan agar kita mengejar menghidupkan setiap malam daripada malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita punya aktivitas lain yang membuat kita lelah, capek, kita perlu istirahat di malam hari, sehingga kalaupun tidak bisa menghidupkan semalam suntuk, jaga 2 hal ini. Sholat isya secara berjamaah, sholat subuh secara berjamaah. 2 hal ini akan menjadikan kita mendapatkan bagian daripada malam Al-Qadar. Yang kedua dan yang terakhir, sholat subuh secara berjamaah merupakan satu upaya untuk kita menutup pintu setan kepada diri kita pada hari tersebut. Orang yang tidak sholat di waktu subuh, maka seperti dia buka lebar pintu untuk setan masuk menguasai hari-harinya atau rumah tangganya atau dirinya pada hari tersebut. Satu riwayat hadis, kata Rasul, orang yang tidak sholat subuh, maka seperti dia biarkan setan itu kencing di telinganya.
Hadirin, kita punya rumah. Terus ada orang datang duduk-duduk di teras rumah kita tanpa izin. Dia duduk-duduk, dia rokok, dia buang di asbak di depan rumah kita tanpa izin. Kita akan bilang kurang ajar betul ini orang. Tanpa izin, tiba-tiba duduk di rumah saya, di depan rumah saya. Lebih kurang ajar lagi kalau orang tadi masuk ke ruang tamu. Lebih parahnya, diacak-acak itu dapur, diacak-acak kamar mandi. Lebih kurang ajar lagi, dia berani-berani masuk ke kamar tidur kita. Bayangkan, kata Rasul, nggak sholat subuh itu ibarat kita biarkan setan masuk ke rumah kita, gak cuma di depan, gak cuma di ruang tamu, gak cuma di dapur, bahkan masuk ke dalam kamar, bahkan naik ke atas ranjang kita, bahkan berani-berani jadi kencing di telinga kita yang lagi tidur di atas ranjang tersebut. Artinya apa? Hikmahnya orang yang gak sholat subuh, dia buka pintu untuk setan masuk menguasai dirinya pada hari tersebut. Maka jaga sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah kita akan perhatikan hari yang kita mulai dengan sholat subuh berjamaah, dengan ibadah kepada Allah, akan menjadi hari yang lebih produktivitas keibadahan kita lebih banyak. Sedangkan hari yang kita mulai dengan kemaksiatan kepada Allah dalam bentuk apapun, kita akan perhatikan hari itu akan menjadi hari yang penuh, yang berangsur penuh dengan kemaksiatan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua memberikan taufik hidayah untuk dapat memaksimalkan bulan-bulan Ramadan. Ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.